Dulu mereka membuangku karena aku dianggap sampah level 1. Sekarang, mereka akan gemetar saat melihat siapa yang berlutut di hadapanku. Selamat datang di era baru, di mana gacha bukan lagi keberuntungan, tapi sebuah kepastian untuk menghancurkan segalanya. Mari kita lanjut ke bagian di mana pembalasan dendam ini menjadi sangat manis. Sebelum masuk ke alurnya, buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan like agar Mimin semangat buat kontennya. Oke, lanjut ke videonya. Monster itu pun maju, namun Gold bisa menahannya. Light pun melancarkan serangan apinya, namun malah dipantulkan. Anak laki-laki itu menyuruh Mia untuk kabur. Namun, Mia sangat kagum terhadap Light. Karena melancarkan sihir serangan tanpa mantra, mereka sangat kebingungan. Karena mereka tidak paham tentang sihir. Gold pun berbicara untuk jangan khawatir, dan perhatikan saja cara dia bertarung. Seketika medan tempur jadi tempat mereka belajar. Di pertarungan pedang tidak selalu untuk menyerang. Ada kalanya perisai untuk menyerang. Lalu tebas musuh saat dia lengah. Light pun menyerang dengan panah apinya yang bisa dikendalikan. Ketika monster itu akan kabur, Light menggunakan tembok apinya. Monster itu mencoba terbang, namun Nemumu melompat langsung menghabisinya. Setelah itu mereka bermalam bersama. Mia terus memuji Light. Kakaknya pun bertanya, emang sebegitu hebatnya? Mia menjelaskan bahwa di ras lain memang mudah, tapi bagi manusia mengeluarkan sihir tanpa mantra itu sulit. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang elf yang menghabisi monster dan dark elf yang mengumpulkan sesuatu. Sepertinya mereka yang menyerobot antrian. Keesokan harinya, Light menjual material hasil dari mengalahkan monster. Setelah menjual material, Light berjalan menuju dungeon. Ketika mereka terbang di dalam dungeon, Light melihat Mia dan teman-temannya. Light menghampirinya dan menyapanya. Mia memberi sebuah obat luka bakar kepada Light. Melihat itu Light sedikit tersentuh. Light pun memberikan sebuah gelang. Awalnya Mia menolak karena gelang terlalu indah. Namun Light meyakinkannya. Dia pun menerima dan berterima kasih. Hari sudah menjadi gelap. Light pun kembali ke istana dan menyuruh Gold dan Nemumu menyelesaikannya. Sesampainya di istana, Light disambut keempat pelayannya. Sambil meminum kopi, Light menanyakan rencananya terhadap Ellie. Ellie menjawab sedikit lagi selesai. Di sisi lain, 4 orang petualang sedang bermalam. 2 sedang tidur. 2 lagi sedang berjaga. Ketika si jambul putih kencing, mereka sudah terbunuh oleh elf gila. Si jambul mengerti dia tidak bisa menang. Dia mencoba kabur menggunakan bom asap. Namun sialnya, elf gila itu bisa terbang. Nemumu kekeh ingin rank Light dinaikkan ke SS atau Super S. Namun pihak serikat sudah menaikkan rank Light dari F ke D dengan pengecualian. Jika ingin naik, setidaknya mengalahkan monster lagi. Kembali ke penginapan, Light sedang melihat poster. Pemburu petualang. Jika menangkapnya dia bisa naik rank. Namun ketika sedang berbincang tiba-tiba, Light merasakan ada yang akan datang. Dan yang muncul adalah Mia. Light menyembuhkan Mia dan mengintip ingatannya. Mereka bertemu petualang lain dan diberitahu bahwa ada pemburu petualang. Mereka bergegas keluar dungeon. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu tersangka. Tersangka menanyakan ada apa. Karena mereka tidak tahu, jadi malah memberitahunya bahwa ada pemburu petualang. Elf bejat pun melakukan aksinya. Mereka semua pun panik dan menyuruh Mia untuk melarikan diri. Mia masih berdiam diri, sementara kakaknya dan teman-temannya terluka. Wardy dan Gimra berdiri lagi, namun mereka bukan tandingan Elf Sableng. Ketika Elf yang bernama Kito mendekati Mia, kakaknya bangun lagi dan menyuruh Mia untuk kabur. Sementara Mia kabur, Elio menghambat Elf bejat sesuai ajaran Gold. Elio pun tersenyum puas. Melihat itu, Kito sangat marah dan menusuk Elio. Yanak pun mengingatkan Kito untuk segera mengejar Mia. Kito berhasil mengejar Mia dan memblokir jalannya. Mia menyerang, namun serangannya tidak cukup kuat untuk melukai Elf gila. Dia berlari terus untuk meminta bantuan Light, namun tersungkur ke tanah. Elf itu mendekatinya. Di saat itu, Mia bilang bahwa dia adalah laki-laki pecundang. Sontak Elf itu marah
dan akan menyerang Sni. Sesaat gelang itu menteleportasikan Mia ke Light. Melihat ingatan itu, Light marah dan bergegas pergi. Di sisi lain, Kito kebingungan mencari Mia. Setelah mengejar Mia, Kito kembali ke tempat Yanak. Namun Mia tidak ada di sana. Yanak pun marah. Mengejar anak kecil saja tidak bisa. Dan akhirnya mereka bertengkar. Mereka takut kalau Mia melaporkan ke Kesatria Putih. Tidak lama Light datang. Namun Kito tidak menyadarinya. Light berbicara akan membunuh mereka atas apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka menyangkalnya. Light pun mengatakan bahwa seorang anak yang mereka kejar ada bersama Light. Pertarungan dimulai. Kito menyerang, namun semua serangannya ditangkis dengan mudah. Sebaliknya, Light hanya mengayunkan tongkat langsung memberikan hit. Si Ireng terkejut, pedang kelas Pantasma ditahan dengan mudah. Kito mengeluarkan pedang cahaya. Ternyata tidak cuma pedang. Setiap pedang berbeda elemen sihir. Ada es, petir api dan lain-lain. Namun tidak ada yang kena satupun. Light mengeluarkan sihir es. Sihirnya pun bisa dikendalikan. Saat Kito ingin menyerang dari belakang, tapi ternyata sihir es Light bisa dijadikan pelindung. Kito tidak percaya. Dia tidak bisa mengalahkan manusia rendahan dan berbicara seolah dia keturunan master. Light yang mendengar itu merubah rencananya untuk membawa dia ke Naraku. Nemumu dan Gold maju untuk menangkap si Ireng. Namun, Dark Elf itu pun mengeluarkan 2 monster hasil eksperimennya. Light memerintahkan Gold dan Nemumu untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Namun serangan biasa tidak mempan terhadap mereka karena bisa beregenerasi. Gold dan Nemumu menggunakan serangan kuatnya. Serangan mereka berhasil mengalahkannya. Nemumu menendang barang berharga laki-laki hingga membuat si Ireng pingsan. Di sisi lain, Light masih bertarung. Melihat tatapan Light seperti Elio, Kito marah dan menyatukan semua pedang cahaya menjadi satu. Pedang yang panjang dan bersinar. Namun percuma kalau tidak kena. Kito sangat frustasi. Sambil ngomong, coba kena sekali saja dia mati. Mendengar itu, Light bersedia memberikan free hit. Namun ketika Light terkena serangannya, jangankan mati, terluka saja enggak. Sambil bicara, apa yang kau katakan barusan? Kito yang tidak percaya itu terus menyerang Light, namun tidak ada efeknya sama sekali. Light langsung menghantam pedang cahaya itu sampai dia kembali ke wujud semulanya. Lalu Light menonjok Kito hingga terpental dan berdarah. Kito meminta ampun kepada Light dan akan memberikan apapun. Mereka berdua dibawa ke Naraku. Mereka kebingungan, padahal tadi mereka di Dungeon Daggers dan tiba-tiba ada di sini. Light pun mengatakan dia berada di dasar Naraku. Kito bilang, ini kan dungeon terbesar dan terburuk di dunia. Kenapa kita dibawa ke sini? Light menjawab, karena ini markas mereka. Tidak lama Mei dan yang lainnya datang, menanyakan siapa mereka. Light menjawab mereka adalah penjahat yang membunuh manusia demi eksperimen mengerikannya. Mei dan yang lain pun marah. Namun Light menghentikannya. Karena dia tahu tentang Master dan menyuruh mereka mengoreksi informasi dari mereka. Mereka meminta ampun. Namun Light berbicara, jika ada orang di posisi mereka, apa mereka akan mengampuni? Itulah jawaban Light. Di sisi lain, Mia baru saja bangun, menanyakan Elio dan teman-temannya. Light menunjukkan ke arah Elio, namun teman-temannya tidak bisa diselamatkan. Mendengar itu, Mia menangis dan berterima kasih. Keesokannya, Ketua Serikat berterima kasih atas pencapaian kelompok Light menangkap pembunuh petualang dan berhasil dipromosikan kedua kalinya ke rank C. Ketika malam, Elio dan Mia ingin berpamitan. Besok mereka akan pulang kampung dan berhenti menjadi petualang. Tetapi Mia ingin Light berjanji mereka akan bertemu lagi. Light pun menantikannya. Light kembali ke Naraku. Di sana Mei dan Ellie sedang menunggunya. Mei dan Ellie memberikan informasi dari Elf yang mereka tangkap. Ternyata, Master adalah orang berbahaya. Dia bisa cepat naik level dan juga sangat kuat. Bahkan dunia bisa hancur. Kesatria Putih adalah Submaster. Saudara-saudara Master, persiapan untuk menghancurkan mereka telah siap dan akan dilaksanakan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Elsie bersama tunangannya sedang membicarakan betapa lucunya muka manusia di saat sedang memohon ampun. Elsie Sasa sedang naik kereta kuda untuk pulang. Namun di saat keretanya berhenti, dia melihat Light masuk ke sebuah gang. Dia pun mengikutinya.
Tetapi jalan itu buntu, namun Light tidak ada di sana. Sasa melihat kertas yang ditulis Light bahwa dia menunggu di menara. Sasa pun langsung panik. Kehidupan enak yang selama ini dia nikmati akan hancur. Di sisi lain, Kesatria Putih sibuk masing-masing. Komandannya asik minum kopi. Rambut pink main cewek. Rambut merah muda, cuma ngeliat yang paling parah dua wanita ini sedang menyiksa manusia layaknya seperti mainan. Komandannya mengeluarkan aura membunuh sampai burung itu pun mati. Semuanya terdiam. Lalu dia mengatakan, Niakia, jangan menyiksa korbanmu itu, akan membuat kemampuanmu tumpul. Sarpat jangan mencampur darah keturunan. Mesta jangan keras kepala karena memengaruhi kemampuannya. Setelah itu komandannya pergi. Di sisi lain Sasa yang tengah tidur terbangun oleh suara gemuruh. Ternyata menara keluar dari tanah. Sasa jadi teringat tentang pesan Light. Sementara di dekat menara seorang pria tengah membawa budak manusia dihadang oleh monster. Di pusat kota kabar tentang menara dan monster tersebar luas. Light pun sedang menyebarkan tentang kelompok mereka. Tetapi dua orang elf mengganggu mereka. Light pun memakai sihir petirnya hingga membuat mereka terkejut. Beberapa elf sedang mencari informasi menggunakan umpan manusia. Namun mereka nggak sadar monster di belakangnya. Seketika semuanya habis dimakan. Tersisa anak kecil monster itu pun pergi. Anak kecil segera ditolong oleh bawahan Light. 5 anak pang melapor terhadap Aoyuki bahwa anak kecil itu sudah aman. Petinggi Kesatria Putih berdiskusi agar cepat melakukan tindakan sebelum masyarakatnya ada korban. Namun Hardy, komandan Kesatria Putih, menolak. Maju tanpa informasi sama dengan bunuh diri. Ratu Elf pun setuju atas apa yang dikatakan Hardy. Rapat pun selesai. Setelah itu Hardy menemui ibunya, Ratu Elf, untuk berterima kasih atas dukungannya tadi. Dia tidak mau mengirimkan anak buahnya untuk pekerjaan kotor. Ibunya menjawab, dia tidak mau membahayakan anaknya. Kayaknya, ibunya manjain banget nih si pirang. Di sisi lain, Light sedang berjalan sambil mengobrol. Sasa yang di belakangnya mendengar suara Light, lalu memanggilnya dan disuruh membuka topeng. Belum selesai Light ngomong, Sasa langsung melempar topengnya.